wajib bagi muslimah untuk berhias dan mempercantik diri untuk suaminya. Ada sebuah garis besar yang harus ditandai untuk suaminya, sehingga dia tampil sebaik mungkin, secantik mungkin, bahkan yang paling cantik di rumahnya, yang itu dipersembahkan untuk suaminya dan bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berusaha untuk selalu tersenyum di hadapan suaminya dan tidak bermuka masam, semaksimal mungkin dihindari, begitu ya. Terlepas dari mungkin kepenatan tugas rumah tangga, kemudian juga repotnya mengatur anak, begitu ya. Dan ketika suaminya pulang dengan kondisi badan yang capek, kemudian juga tenaga yang habis, tapi semaksimal mungkin dia berusaha untuk tersenyum menyambut kedatangan suaminya. Plus juga tidak memperlihatkan keadaan-keadaan, kondisi di mana sang suami tidak menyukainya. Nah, ini satu hal yang perlu dijaga ya dari para istri. Berkaitan dengan itu, pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Bahwa di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis-jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha, arti kecenderungan dan ketentraman itu tidak mungkin akan tercipta ketika tidak ada hal yang menarik yang dilihat oleh suami dari istrinya. Apalagi ketika suami melihat istrinya dalam kondisi gak terawat misalnya. Walaupun ini juga perlu diketahui oleh para suami mungkin ya, bahwa tuntutan istri agar tampil secantik mungkin di hadapan dia, ini berkonsekuensi juga bahwa suami wajib memberikan biaya maintenance sehingga dia akan cantik, begitu ya. Diberikan sabun yang bagus misalnya kan, gitu kan. Diberikan misalnya ramuan-ramuan halus tubuh yang bagus, gitu kan. Ini wajar ini, gitu ya. Jangan menuntut istrinya tampil cantik sementara biaya belanja saja yang diberikan, nggak ada biaya maintenance, seperti itu ya. Ini konsekuensi. Karena mobil saya kalau mau prima kita pakai harus ada maintenance kan, servis berkala, begitu kan, ganti oli berkala, begitu kan. Sehingga akan ada tadi taskunu ilaiha, kecenderungan itu akan muncul. Ya kan, sesuatu yang menarik ada dalam diri istri itu akan menambah kecenderungan lebih, begitu ya, seperti itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, sehingga dengan kecenderungan itu bertambah, maka akan bertambah pula ya sikap mawaddah dan rahmah, lebih sayang, lebih cinta, begitu kan, lebih perhatian, begitu kan, seperti itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang kita lihat dalam tuh hadis, Rasulullah SAW menjelaskan dan menegaskan bahwa sebaik-baik istri adalah istri yang ketika kita melihatnya menyenangkan. Tentu menyenangkannya adalah dalam arti bahwa dia berpenampilan baik, cantik, berdandan di hadapan suaminya. Bukan terbalik yang kita lihat pada kebiasaan wanita sekarang ini, yang ketika di rumah dia berpenampilan seadanya, bahkan pakaiannya pun kadang-kala memakai pakaian yang mungkin sudah 2 hari tidak dicuci, gitu. Dengan dandanan juga mungkin di pipi ada bekas kompor, di tangan ada bekas apa, begitu kan. Tentu ini bukan sesuatu yang diharapkan ya, dari gambaran sikap seorang istri. Sehingga tadi istri adalah istri yang ketika engkau melihatnya menyenangkan, seperti itu. Ketika engkau menyuruhnya dia taat, gitu. Dan ketika engkau pergi dia menjaga dirinya, menjaga hartamu. Karena itu kita banyak belajar ya dari bagaimana para sahabiat di antara generasi salafus saleh, di antara para sahabiat, bagaimana mereka berusaha untuk tampil prima sebaik mungkin di hadapan suaminya dalam kondisi seberat apapun. Digambarkan dalam satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah Abu Talhah dengan istrinya Ummu Sulaim.
bahwa dikisahkan suatu hari Abu Thalhah ketika ada sebuah keharusan, dia harus meninggalkan rumah karena sebuah kepentingan begitu ya. Anaknya sedang sakit itu, tapi karena memang dia harus keluar, dan dia akhirnya keluar karena sebuah kebutuhan penting, dan dipasrahkannya lah anaknya kepada Allah dan juga titipkan kepada istrinya, yaitu Ummu Sulaim gitu. Tanpa disangka dalam masa kepergiannya itulah ya anak yang sakit itu meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim pun saat itu berusaha untuk mengendalikan diri, sampai ketika Abu Thalhah datang bertanya Abu Thalhah, karena ketika dia pergi anaknya sedang sakit, dia tahu itu. Ma fa'ala ibni, gimana kondisi anak kita gitu kan, apa yang dilakukan gitu kan. Maka Ummu Sulaim sebagai seorang istri yang luar biasa menjawab, huwa askana makana, kondisi dia lebih baik dari sebelumnya. Luar biasa ya, padahal sudah meninggal. Tapi jawabannya, kondisi lebih baik dari sebelumnya, lebih tenang, lebih baik. Artinya bagaimana pengendalian ya seorang sahabiah Ummu Sulaim ya, yang tetap menampakkan sebuah bentuk keceriaan di depan suaminya yang baru pulang dari bepergian gitu ya. Bahkan setelah itu faqarrabat ilaihi al-asha, disiapkan makan malam dengan baik. Fata'asya, mereka pun makan malam bersama waktu itu. Enggak cukup hanya makan malam, tsumma asaba minha, bahkan diservis Abu Thalhah, terjadilah akhirnya hubungan suami istri. Sebelum Abu Thalhah tahu anaknya meninggal dan sebagainya begitu ya. Kalau dalam perspektif dia anaknya lebih baik, mungkin lagi tidur, istirahat dan sebagainya begitu. Sampai ketika sudah selesai ya, barulah Ummu Sulaim memberitakan kondisi sebenarnya, bahwa anaknya sudah meninggal begitu. Nah, ketika pagi hari, ikhwatul iman, para pendengar yang budiman, Abu Thalhah datang ke Rasulullah SAW mengkabarkan tentang kabar meninggalnya anaknya. Dan Rasulullah sudah tahu begitu ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Thalhah, a'rastumul lailah, semalam kalian sempat ini ya, berpengantenan begitu ya maksudnya bagaimana di malam di saat dia datang itu sang istri tetap gitu ya, masih bisa menunjukkan kondisi yang paling baik dan prima, bahkan sempat melayani. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah mereka berdua. Dan dikabarkan ternyata setelah itu Allah gantikan dengan anak yang banyak bagi Abu Thalhah dan Ummu Sulaim.